Ini kan dikatakan dari sari. Diskusinya sudah selesai. Nah, saya minta ada nanti semua kelompok ya, semua kelompok maju. Silakan siapa dulu yang mau maju atau gimana prosesnya majunya untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Siapa yang siap dulu aja ya? Oke, yang siap dulu siapa? Kelompok 2. Oke, silakan kelompoknya maju semuanya. Nanti yang lainnya bisa menanggapi dari hasil presentasi teman-teman ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang kita ketahui, di sini saya bersama rekan-rekan saya akan menjelaskan apa sih itu HIV dan AIDS. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Dewi Nurmala. Saya Novia Amanda. Saya Sabrina Wardana. Oke, langsung saja ke materinya. Jadi HIV dan AIDS ini adalah salah satu penyakit menular seksual yang ditularkan melalui cairan kelamin. Jadi buat teman-teman yang pacaran-pacaran hati-hati saja ya kelewatan. Nah, ini kan ditularkan melalui cairan kelamin ya, berarti kita harus menghindari penyebab utamanya terlebih dahulu, yaitu tidak bisa membatasi antara pertemanan antara laki dan wanita ya teman-teman. Dan diperlukan yang ketahui, penyakit ini ditularkan bisa saja melalui transfusi darah. Jadi teman-teman ketika akan donor darah, saya sarankan untuk mengecek apakah kalian itu HIV atau tidak, semoga saja tidak ya, agar kita tidak menularkan ke penerima donor darah kita. Lalu kedua adalah penyakit ini akan ditularkan melalui seks bebas. Seperti yang saya katakan tadi, penyakit ini menular melalui cairan kelamin. Jadi yang bergonta ganti pasangan itu hati-hati ya teman-teman, kalian bisa sekali dan sangat rentan terkena penyakit HIV dan AIDS ini. Lalu penyakit ini bisa menimbulkan kehamilan di muda. Ketika kita kehamilan di usia muda ini, kita yang masih kecil-kecil ini yang seharusnya masih bisa menempuh pendidikan untuk mempersiapkan masa depan, kita malah hamil muda. Jadi teman-teman hindari dulu pacarannya agar tidak kelewatan dan tidak kehamilan muda. Lalu ketika kita terkena pecandu narkoba, kita akan imunitas tubuh kita itu akan turun teman-teman. Penyakit ini itu akan menyerang sistem kekebalan tubuh. Jadi buat teman-teman jauhi narkoba dan kalian bisa mengkonsumsi vitamin-vitamin yang diperlukan oleh tubuh. Salah satunya vitamin C yang bisa memperkuat imunitas tubuh kita dan tidak bisa tertular oleh penyakit ini. Dan seperti mitos-mitosnya, penyakit ini akan menularkan melalui air liur. Jadi teman-teman tidak usah perlu takut ketika teman kita atau teman sebangku kita, naudzubillah min dzalik, terkena HIV. Teman-teman jangan mengecilkan orang tersebut, karena penyakit ini tidak akan melalui air liur, akan ditularkan melalui air liur itu tidak ya teman-teman. Jadi itu cuma mitos saja. Lalu berjabat tangan pun atau bersentuhan tangan pun, penyakit ini tidak akan menularkan dari orang asing dan pengidap tersebut tidak akan menularkan penyakit ini. Lalu yang kedua adalah berbagi alat makan dengan sang pengidap. Jadi ketika kita bergantian alat makan seperti sendok, itu bisa saja menularkan penyakit dari sang pengidap ke kita-kita ya teman-teman. Lalu ketika maksud saya yang alat makan tadi tidak akan tertularkan melalui alat makan ya teman-teman, mohon maaf. Lalu keringat dan air liur itu tidak akan menularkan penyakit ini. Jadi di malam ini sudah sekitar termasuk 500 orang yang terkena penyakit ini. Jadi sudah cukup banyak teman-teman, kita harus menghindari penyebab-penyebabnya terlebih dahulu seperti yang akan saya sebutkan tadi. Jadi teman-teman mungkin itu saja yang cukup saya jelaskan. Mungkin jika ada yang mau dipertanyakan, saya akan membuka sesi tanya jawab. Silakan, ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Oke, silakan. Siapa namanya? Jasmine. Ya, silakan Jasmine. Dapat kita ketahui kalau HIV AIDS itu tadi kan adalah penyakit yang susah untuk disembuhkan ya. Nah, untuk itu apakah ada obatnya yang dapat menyembuhkan atau mengurangi resiko HIV AIDS tadi? Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya Jasmine. Jadi penyakit ini tidak bisa disembuhkan secara total, namun ada
Jadi terima kasih. Ada pertanyaan lagi? Ya, silakan. Yang ditimbulkan oleh pasien yang mengidap penyakit ini tuh kira-kira apa saja? Salah satunya adalah berat badan yang menurun secara drastis ataupun naik secara drastis. Jadi ketika kita walaupun sudah menjaga pola makan, tapi kita bisa berat badannya naik turun tidak jelas, itu salah satu gejala yang bisa ditimbulkan oleh penyakit ini. Lalu ini seringnya terkena penyakit saluran nafas atas seperti pilek ataupun apa itu, kalian harus bisa membedakan antara pilek biasa dengan pilek HIV ini. Mungkin yang pileknya yang dimaksud itu saya kurang paham ya Kak, mohon maaf, tapi ini saya akan menjawab yang tapi tidak bisa dipastikan jawaban saya benar atau salah ya tadi Kak. Saya yakin. Iya. Lalu tidak Kak, mohon maaf. Terima kasih, beri aplaus terlebih dahulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anak sudah paham kan ya tentang HIV/AIDS? Salah satu perilaku menyimpang. Oke, baik. Sekarang kemarin saya memberi tugas itu kan bentuk tugasnya ada yang video ya kan? Ada yang video, ada yang pamflet ya, ada yang poster ya kan, infografis. Nah, sekarang saya ingin yang lainnya maju, salah satu lagi video mau maju ya, silakan. Selamat pagi dan selamat sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Cinta Lini dan rekan saya. Saya Hendra Bijaksana. Saya Felicia Indaliani. Pada kesempatan kerja ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang perilaku menyimpang pada remaja, dampaknya salah satunya adalah LGBT, dalam bentuk video yang sudah kami susun sedemikian rupa seperti itu. Bisa dilihat dalam video ini ditayangkan beberapa contoh dampak dari perilaku penyimpangan pada remaja. Dan di sini saya ingin menekankan pada salah satu dampaknya, yaitu adalah menyebarnya atau maraknya perilaku LGBT dalam lingkup remaja seperti itu. Dari hasil diskusi kami menyimpulkan bahwa perilaku menyimpang pada remaja, salah satunya LGBT, itu salah satu faktor terbesarnya adalah dari globalisasi dan juga kesalahan pada pertemanan remaja seperti itu. Kenapa globalisasi? Dikarenakan LGBT ini itu memang sudah menjadi tren di negara-negara barat seperti itu, dan mungkin secara hukum atau secara moral di negara barat hal itu sudah menjadi hal yang lumrah atau biasa. Namun ketika globalisasi itu menyebar dan sampai di Indonesia, remaja-remaja ini yang belum bisa membentengi dirinya itu bisa saja ikut terpengaruhi oleh tren LGBT ini yang sudah kita ketahui sebelumnya tidak sesuai dengan moralitas bangsa Indonesia seperti itu. Benar sekali. Mungkin tambahan dari saya, memang LGBT itu kalau secara di negara kita sendiri kan pasti sudah melanggar agama, dan untungnya kita remaja di Indonesia, khususnya seperti di Semanasi itu udah ada seperti dasar Islam, dasar agama yang bisa membentengi remaja-remaja untuk jauh dari LGBT. Baik, mungkin dari diskusi kami juga sempat menyimpulkan bahwa salah satu cara untuk mencegah terjadinya atau menyeruaknya tren LGBT ini di lingkungan sekitar adalah yang pertama tentu saja membentengi diri sendiri dengan ilmu agama, ilmu sosial yang lebih tinggi agar kita mampu membedakan hal yang mana yang baik dan hal yang mana yang buruk seperti itu. Lalu juga selektif dalam memilih teman atau perkumpulan, karena tentu saja lingkungan sekitar itu sangat berpengaruh dalam perkembangan moral maupun mental kita sebagai remaja. Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan? Ada yang bertanya ya, silakan. Jika salah satu teman kita sudah terjerumus pada salah satu dampak tadi, itu bagaimana sikap kita sebagai teman untuk menyikapinya? Terima kasih. Jawab. Menurut kami, karena kita di sini kapasitasnya masih seorang teman dan masih seorang siswa, masih
seorang remaja seperti itu. Jadi mungkin kita bisa mengingatkan terlebih dahulu. Jadi mengingatkan bahwa perilaku tersebut itu menyimpang dan tidak baik, baik itu dari sisi sosial, sisi masyarakat maupun sisi agama. Dan mungkin kita juga bisa membeberkan fakta-fakta yang tentunya LGBT ini juga memiliki dampak seperti itu. Dan itu bisa mungkin dari LGBT itu bisa berkembang biak juga ke masalah-masalah yang lain seperti itu. Mungkin bisa menjadi narkoba atau mungkin kegiatan-kegiatan menyimpang seperti mabuk-mabuk atau balap liar seperti itu. Karena otomatis kan mereka perkumpulannya lebar dan luas seperti itu. Lalu apabila memang kita sebagai teman tidak bisa istilahnya mengingatkan lagi, mungkin kita bisa meminta bantuan kepada di sekolah ada bimbingan konseling atau mungkin juga mengarahkan anak ini yang sudah terpengaruh LGBT untuk bisa berkonsultasi dengan pihak-pihak yang lebih mampu untuk menangani kasus tersebut. Baik, mungkin sampai di sini presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik dari kata, materi, dan perbuatan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, itu tadi penampilan nomor 5 tentang LGBT yang juga merupakan salah satu dampak ya dari penyimpangan sosial. Berupa tayangan video yang sudah dibuat oleh anak-anak. Nah, sekarang kita masuk ke yang terakhir ya, pembahasan terakhir. Mungkin ada beberapa yang mau disampaikan perasaan kalian setelah melakukan bimbingan atau layanan bimbingan pada pagi hari ini. Perasaannya bagaimana setelah menerima materi ini? Ada yang mau disampaikan? Sinar, ya, silakan maju Sinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sinar Bagus Wicaksono, biasa dipanggil dengan Sinar. Pesan saya setelah mengikuti materi tersebut, seperti tadi perilaku menyimpang pada remaja itu banyak banget ya. Seperti tadi ada materi tentang HIV, AIDS, LGBT dan lain-lain. Nah, dari materi yang diberikan oleh Bu Wiwi, nah saya mendapatkan kayak perilaku menyimpang itu seperti apa sih, terus kayak dampaknya, dan pastinya kayak gimana sih cara kita biar tidak mengarah ke perilaku menyimpang ini. Dan dengan ilmu yang diberikan oleh Bu Wiwi, saya berharap dan saya dan teman-teman saya bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depan. Oke, sudah? Mungkin Terima kasih, salam. Oke, mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua sudah memberikan refleksinya, perasaannya ya dari materi yang sudah diterima pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ya apa yang kita terima pada pagi hari ini bisa memberikan penyebaran untuk kalian dan bisa menjadikan bekal untuk kalian supaya menghindari dari adanya perilaku menyimpang. Itu anak-anak ya. Oke, nah tugas kalian yang terakhir untuk tindak lanjut dari pembelajaran materi pada pagi hari ini, hasil kalian ya, hasil tadi, hasil kelompok kalian mohon tolong untuk diupload di medsos atau media sosial yang kalian miliki. Kalian memiliki apa saja medianya? Instagram, terus TikTok, YouTube, Twitter, ada lagi? Oke, nah baik, itu saya pesan ke kelompok-kelompok tadi yang sudah dipresentasikan di depan untuk diupload di media sosial yang kalian miliki supaya apa? Supaya nanti kalian sama dengan mempromosikan atau berkampanye tentang bagaimana sih seharusnya seorang remaja itu
ya, atau mungkin nanti kita akan membuat sekelompok gitu untuk konseling atau bimbingan kelompok gitu ya, siap ya anak-anak? Oke, kalau gitu saya akhiri, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita terima pada pagi hari ini. Cukup sekian. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini